Di tahun berapa? Mulai profit tahun berapa itu? 2012 kami saat masuk menjabat. Oh, ya kan? Ya kalau saya mengatakan ya kebetulan karena apapun kalau saya mesti timbek gitu kan. Oh, gitu. Jadi sebelum kami direksi memang apa namanya masih rugi, kami masuk tahun 2012 kami rintis akhirnya sedikit demi sedikit bisa untung dan kita bersyukur ini bukan karena kami tapi karena kerjasama semua pihak ya, gitu. Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari semua pihak. Pesona Sleman, Slemanku, sembadaku, Selamat siang pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Bapak Nurwatan. Kali ini saya ingin mengetahui sejauh mana PDAM Tirta Mata itu usahanya di tahun 2024 itu targetnya berapa, kemudian tahun 2025 ini apa yang mau dikerjakan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Sleman khususnya. Mungkin bisa dijelaskan. Pemirsa yang budiman, jadi PDAM Sleman tahun 2024 ini memang sudah melaksanakan tahun anggaran 2024. Pada tahun 2024 ini memang kita alhamdulillah semua target yang digariskan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui RENBIS atau rencana bisnis ini bisa tercapai semua. Dari jumlah pelanggan kita bisa menyambung sekitar 2006 sambungan rumah, sehingga jumlah sekarang sambungan rumah kita menjadi 45.000 pelanggan. Yang kedua, dari sisi kilang air, ini juga kita bersyukur kita bisa menekan kilang air yang pada tahun 2023 itu sebesar 25,27%, sekarang menjadi 24,38%. Artinya memang ada penurunan. Di sisi lain, target capaian di bidang keuangan, keuntungan kita juga naik. Dari tahun kemarin kita untungnya 4,1 miliar, sekarang menjadi 6,2 miliar. Jadi ini tentu atas dukungan semua pihak, baik itu karyawan internal sendiri yang memang bekerja dengan baik dan saya terima kasih, dan tentu ini dukungan dari pemerintah daerah maupun juga dari DPRD maupun masyarakat. Nah, ini menjadikan kita ke depan tahun 2025 ini ada beberapa target yang harus kita lakukan. Tentu ini lebih baik atau harus lebih meningkat daripada tahun 2024. Tahun 2025 memang kita punya target akan menyambung sambungan rumah sekitar 1.750 sambungan rumah, dan kita akan menekan kehilangan air menjadi 24, yang sekarang 24, sekian, karena menekan kehilangan air itu memang suatu hal yang sulit, sehingga memang dimanapun PDAM itu berupaya untuk menekan 1% pun luar biasa. Ini 24. Terus di sisi lain memang untuk target keuntungan juga kita menargetkan tahun 2025 ini 5,5 miliar, mudah-mudahan tercapai. Ada beberapa hal yang memang kita perhatikan di PDAM. Yang pertama memang kapasitas. Kalau sebelum melangkah ke tahun 2025, tadi disebutkan tahun 2024 kan targetnya melampaui. Itu mungkin faktor apa ya yang istilahnya bisa menjadi targetnya melampaui, itu menaikkan harga atau apa mungkin? Ya, jadi betul sekali. Tahun 2024 ini kenaikan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama memang budaya atau masyarakat konsumen pemakaiannya meningkat. Iya, meningkat. Yang kedua memang kita melakukan reklasifikasi sesuai Permendagri, di mana setiap 4 tahun kita melakukan reklasifikasi supaya peruntukannya sesuai.
Jadi ini yang kita lakukan. Mungkin reklasifikasi itu mungkin bahasa Ya, apa? reklasifikasi itu bahasanya penyesuaian golongan. Yang dulu mungkin saat dia mendaftar golongannya golongan R1, setelah 4 tahun atau lebih mungkin sudah bisa atau berubah menjadi R2 seiring dengan kemampuan pelanggan itu sendiri. Jadi memang itu di dalam Permendagri golongannya naik itu apa ya, air yang dikonsumsi itu bisa lebih atau gimana? biasanya lebih. Oh, Jadi gitu. R1 itu rata-rata biasanya menggunakan air sekitar 18 meter kubik per bulan. Oh, gitu. R2 itu biasanya sudah di atas itu, hampir semua rata-rata di atas 25 meter kubik per bulan. Inilah yang sebetulnya menjadi bagian untuk reklasifikasi di samping kemampuan pelanggan itu sendiri. Seiring dengan mungkin kemajuan dia bekerja karirnya, mungkin dia berusaha dengan kesuksesan usahanya, dan perubahan kondisi lingkungan ini juga berpengaruh terhadap golongan. Nah, inilah yang bisa meningkatkan pendapatan kita. Di sisi lain pendapatan memang dipengaruhi dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Nah, karena kita tahun 2024 menambah 2006 pelanggan. Inilah yang menjadikan kita menjadi menambah pendapatan kita. Nah, memang tahun 2024 posisi debit produksi kita itu adalah sebesar 510 liter per detik. Yang kita gunakan adalah 460 liter per detik. Jadi masih ada sisa. Masih ada sisa 50 liter per detik. Nah ini memang tahun 2025 akan kita tambah seiring dengan rencana penambahan sambungan rumah kita. Jadi tahun 2025 kita akan menambah 1.750-an sambungan. Itu harapan kita. Nanti memang kita akan menambah debit produksinya melalui optimalisasi spam regional sebesar 60 liter per detik. Sehingga nanti idle kita menjadi 110 liter per detik. Ini akan menjadi pertimbangan kita untuk menambah 1.750 jumlah langganan. Ini aman ke depan supaya nanti kalau ada perkembangan di Sleman yang sekarang Sleman menjadi daerah wisata, pengembangan niaga atau hotel-hotel, ini bisa tercover dan bisa diantisipasi oleh Sleman. Kalau saat ini sambungannya ada berapa? Sambungan saat ini ada hampir 45.000 pelanggan dan dengan kapasitas yang digunakan 460 liter per detik, ini sementara masih aman dan ada idle 50 itulah nanti akan kita tambah untuk antisipasi perkembangan tahun 2025. Tahun 2025. Program-programnya. Ya, programnya memang di tahun 2025 ada program yang cukup signifikan dalam rangka untuk menambah sambungan rumah. Yang pertama, tahun 2025 kita akan menambah debit lagi, debit sumber air yang tadi saya matur menambah 60 dari spam regional, sehingga yang jatahnya kita dari spam regional 150 liter per detik sudah bisa kita optimalkan menjadi 140 liter per detik. Nah, harapan ke depan memang kami berharap PDAB bisa memberikan tambahan air curahnya kepada PDAM Sleman, karena memang program besar yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan air khususnya di daerah kawasan Depok dan sekitarnya, karena di sana memang ada perguruan tinggi, ada hotel, ada niaga, industri, dan memang di sana potensinya sangat besar dan itu menjadi harapan kita untuk bisa kita layani dan bisa kita kembangkan. Secara umum kualitas air di kita gimana, Pak? Kalau di Sleman kita yang pertama tentunya bersyukur karena sumber airnya dari mata air dan air permukaan. Yang mata air secara otomatis dari Umbul Waton cukup bagus air bakunya, sedangkan air permukaan kita adalah menggunakan spam regional yang juga diolah sedemikian rupa dan itu sudah memenuhi syarat. Karena memang di kami sendiri menerapkan prinsip mengikuti Permenkes, di mana
dari 26 parameter itu harus semuanya lolos. Jadi kami memang sangat teliti sekali terhadap kualitas air, sehingga setiap periodik 1 bulan itu pasti kami akan melakukan pemeriksaan baik internal maupun eksternal, sehingga 26 parameter itu harus terpenuhi sesuai dengan rekomendasi Permenkes. Jadi saya kira untuk Sleman air yang digunakan air aman gitu. Ya, kita ke depan berharap nanti ketika kita minta penambahan pun kami berharap air yang digunakan air permukaan, supaya nanti dalam kita lakukan pengolahan, satu, tidak terlalu banyak biaya operasional, karena kan biasanya kalau menggunakan air dalam atau sumur itu pasti kandungan F-nya tinggi atau MN-nya tinggi, sehingga ini membutuhkan ya suatu proses yang lebih, ya suatu treatment atau proses yang lebih biayanya lebih banyak. Harapan kita seperti itu. Dan kami memang berusaha selalu menggunakan air-air yang memang sudah baik, sehingga dengan produksi yang biaya murah itu nanti juga dampaknya pada masyarakat pelanggan tidak terbebani. Ya, kami khawatir kalau menggunakan sumur dalam dan sebagainya, biaya produksinya tinggi, dan akhirnya nanti yang kena imbasnya adalah pelanggan yang kami hindari. Kalau boleh tahu, mungkin selama ini ngaduan di bidang apa ya Pak? Terutama dari masyarakat yang pengguna air. Oh iya, selama ini yang kita rasakan beberapa tahun itu pengaduan yang sering adalah terjadinya kebocoran seiring dengan ini perkembangan pembangunan di Kabupaten Sleman. Jadi baik itu drainase, terus itu pembuatan pelebaran jalan, maupun yang akhir-akhir ini adalah jaringan telepon ya. Jaringan telepon masuk, yang akhir-akhir ini yang masuk adalah pengembangan untuk proyek tol. Ya, ini yang sering, dan itu akibat pipa pecah. Jadi bukan karena pipa pecah, sehingga memang pipa pecah karena ada proyek. Iya, ada proyek, sehingga memang terkeruk atau gimana? Ya, kena bego dan sebagainya, sehingga mengganggu kelancaran layanan kami. Dan ini kami gangguan itu sejauh berapa persen, terutama terhadap proyek tol ini? Ya, kalau proyek tol sekarang sudah mulai tidak ada, berkurang karena sudah mulai pembangunan di atas. Yang biasanya paling banyak itu justru sebetulnya pembangunan yang sifatnya drainase, terus pelebaran jalan maupun FU. Ini yang sering. Kalau tol ya terganggu biasanya pipa JDU, jaringan distribusi utama, tapi segera bisa diatasi. Tapi kalau yang kecil-kecil ini biasanya di sana ada pembangunan, nanti pindah lokasi ada pembangunan lagi. Nah, ini yang sering terjadi pengaduan karena terganggunya aliran kita. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan kita selalu berkoordinasi, baik itu kita dengan PU yang mempunyai program kegiatan di jalan, terus juga dengan Telkom, itu insya Allah nanti bisa diminimalisir gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada layanan kami. Ada produksi lain Pak selain PDAM ini? Ya, kalau kita inovasi produk, kita menggunakan air minum dan kemasan. Ini kita mempunyai produksi air minum dan kemasan yang disebut DAKU. DAKU itu sebenarnya singkatan dari air kaluran. Nah, ini memang kualitasnya cukup baik, dan memang sumbernya karena sumber baik, sehingga ya berarti air pegunungan ya? Air pegunungan, iya, pegunungan. Dan tentu ini juga kami ingin mengedukasi masyarakat. Jadi ya bagi kami, ya kalau masyarakat Sleman gunakanlah air minum produk daerah gitu ya, lokal gitu ya Pak ya. Jadi supaya cinta kita terhadap daerah kita sendiri lah gitu ya. Ya. Dia anak orang bilang kalau di dalam bahasa pembahasannya bela beli gitu ya. Membela daerahnya sendiri ya kita beli gitu kan, supaya bisa semuanya kembali kepada kabupaten atau daerah kita. Mungkin harapannya kepada masyarakat luas, terutama Kabupaten Sleman. Ya, harapan kami kepada masyarakat tentu yang pertama bahwa air ini kan sebetulnya tanggung jawab bersama, sehingga kami berharap masyarakat juga ikut bersama-sama kita melestarikan sumber-sumber air,
sumber-sumber air itu terdiri beberapa macam. Yang mata air ya harus kita jaga konservasi pohon-pohon di sekitar. Yang dari air permukaan harus kita jaga sungai-sungai itu selalu bersih sehingga semua aliran sungai itu menjadi yang sehat dan bisa digunakan, karena apapun di masyarakat itu ada yang mandi di sungai gitu kan, ada mungkin yang mencuci di sungai juga, supaya nanti semuanya ya kalau kita bersama-sama menjadi kekuatan kita untuk tetap bisa menjaga air itu menjadi tetap bagian dari yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Seperti ketahui pemirsa semua, PDAM Sleman ini dirintis sejak tahun 74 ya Pak? 1974 kalau nggak salah ya. Betul. Terus sampai saat ini mungkin prestasi apa yang sudah dicapai? Kemudian kebetulan Pak Dwi kan menjabat dari tahun berapa, saya berapa, kemudian udah 2 kali kalau nggak salah ya. Itu bisa diceritakan prestasinya apa aja, kemudian capaian selama Bapak membawa ke PDAM Tirta Sembada ini untuk bisa memberikan PAD Kabupaten Sleman yang sepadan gitu. Makasih Pak. Jadi kami tentunya bersyukur tanpa dukungan dari semua pihak ya mungkin PDAM tidak seperti ini. Prestasi yang dicapai selama ini PDAM ya cukup banyak. Yang pertama ya memang tentunya dari sistem manajemen pengelolaan Pak ya, yang dulu memang kita rugi, akhirnya kita bisa untung. Tahun berapa itu Pak? Kita tahun 2012 masih rugi Pak. Jadi 2013 sudah kita rintis, akhirnya sedikit demi sedikit kita untung dan akhirnya sekarang sudah bisa profit terus. Yang kedua dari sisi pelayanan ini juga pengembangan prestasi yang kita lakukan sekarang tidak menggunakan cara konvensional, tapi kita sudah menggunakan sebagian dengan menggunakan IT atau teknologi Pak. Jadi kita ini bersyukur teman-teman juga semakin termotivasi dan ada semangat untuk itu. Terus di sisi lain memang ada prestasi-prestasi yang tentunya karena kerjasama semua pihak, seperti kita ya boleh dikatakan layanan kita sekarang karena berbasis IT sekarang ketika ada pengadaan sangat mudah dimonitor dan mudah ditindaklanjuti gitu kan. Orang mau bayar juga sekarang tinggal pakai HP aja, nggak usah pergi kemana-mana. QRIS itu ya? QRIS ya. Jadi ini banyak hal yang kaitannya dengan pelayanan dan kalau ada orang mau pasang sambungan baru pun bisa melalui online Pak kita. Jadi dengan mengirim Sherlock-nya nanti di sistem GIS kita akan kalau monitor. Pengajuan sambungan itu misalnya sekarang mengajukan itu berapa hari ditindaklanjuti? Ya kita paling lama 6 hari Pak. 6 hari ya, karena sesuai standarnya. Persyaratannya dipenuhi, kita langsung kita nanti langsung kita on the track gitu ya. Ya, on the track kita eksekusi. Jadi cukup mengirimkan Sherlock-nya, nanti akan kita kita cek melalui GIS kita. Jadi ada beberapa hal itu yang tentu menjadi kita. Terus juga kaitannya dengan prestasi kita, banyak hal yang menjadi prestasi yang kita terima dari berbagai instansi dan lain, dan ini merupakan bagian dari kerjasama semua pihak. Ini kita bisa. Selain itu prestasi yang kita capai memang dengan penataan manajemen yang baik, kita mendapat bantuan dari NUSP, dari World Bank, dan tentunya dari hibah air minum hibah berbasis kinerja. Jadi kita mendapat juga hibah air minum berbasis kinerja. Ini merupakan bagian yang tentunya kita syukuri karena kerja keras teman-teman akhirnya membuahkan hasil, dan ini menjadi mengembangkan kita lebih baik. Di tahun berapa? Mulai profit tahun berapa itu? 2012 kami saat masuk menjabat. Ya kalau saya mengatakan ya kebetulan karena apapun kalau saya mesti timbek gitu kan. Jadi sebelum kami direksi memang masih rugi, kami masuk tahun 2012, kami rintis akhirnya sedikit demi sedikit bisa untung, dan kita bersyukur ini bukan karena kami tapi karena kerjasama semua pihak ya gitu.
kita tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari semua pihak. Begitulah pemirsa UKN TV dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Direktur PDAM Tirta Sembada, di mana Pak Dwi Nurwanta ini selama menjabat bisa membawa PDAM Tirta Sembada ini tidak merugi, sehingga dalam arti bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan daerah ini. Semoga PDAM Tirta Sembada ini atas dukungan dari semua pihak semakin memberikan kontribusi ke PAD yang semakin signifikan, sehingga bisa untuk semakin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sleman. Amin. Dan kebutuhan air bersih di Kabupaten Sleman semakin bisa terpenuhi. Mungkin begitu, Ya, Pak. Makasih Pak.